Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Banu Pratista, Coach kelas Public Speaking di mejaseni.com. Dan di video tutorial sebelumnya saya sudah jelaskan tentang bagaimana mengatasi permasalahan saat kita berbicara di depan umum dan apa yang harus kita lakukan terhadap teman bicara kita. Nah, teman-teman yang ketinggalan videonya seperti apa tutorialnya, silakan dilihat, ditonton di video tutorial sebelumnya. Dan di video tutorial yang ketiga kali ini, tema kita terkhusus tentang saya ngeblank nih, what should I do? Saya ngeblank di tengah presentasi, saya ngeblank di tengah saya berbicara tentang materi yang sebenarnya sudah saya persiapkan bermalam-malam. Tapi saat saya berbicara di depan banyak orang, seketika materi itu hilang semua. Apa yang harus saya lakukan nih? Teman-teman, saya akan kasih tips dan trik gimana teman-teman bisa berlatih di rumah melalui video tutorial ini. Teman-teman bisa berlatih di rumah, apa yang harus dilakukan untuk menghindari kejadian-kejadian seperti itu saat teman-teman berbicara di depan umum, baik di situasi formal maupun non formal. Tips yang pertama adalah teman-teman harus menyiapkan materi secara proper, secara benar. Ya, terkadang kita diminta berbicara untuk materi-materi yang kita tidak tahu sebelumnya. Contohnya, saat teman-teman kuliah di Fakultas Kedokteran, terkadang teman-teman diminta untuk berpidato 17-an. Wah, nggak ada hubungannya nih sama alat-alat medis, nggak ada hubungannya sama penyakit-penyakit yang kita pelajarin sehari-hari kan. Kita biasa presentasi soal kedokteran, tapi tiba-tiba Pak RT datang, Mas, Mbak, besok pidato ya mewakili RT kita di acara 17-an. Apa nih materinya? Nah, teman-teman, segala sesuatu sekarang media sudah banyak menyediakan informasi-informasi yang kita butuhkan, termasuk teknik atau isi pidato dari berbagai macam acara, termasuk salah satunya adalah 17-an. Intinya apa sih yang akan kita bicarakan? Tentunya kita harus mencari tahu materi tersebut, kita menuliskannya secara rinci, secara detail, lalu kita mulai melatihkannya. Kita latihkan dengan membaca materi itu. Setelah itu coba catatannya disimpan. Kalau sudah bisa berbicara tanpa catatan, tanpa teks yang sudah kita siapkan, itu luar biasa teman-teman. Kalaupun masih kesusahan, bikin poin-poin pentingnya, di mana itu bisa membantu teman-teman saat teman-teman lupa nanti. Begitu, jadi penyiapan materi itu sangat penting, terlebih tidak hanya menyiapkan materi, tetapi harus memahami materi itu secara mendalam. Karena nanti saat di akhir acara biasanya ada sesi tanya jawab. Dan di situ teman-teman harus bisa menjawab secara meyakinkan. Paling tidak ekspresinya meyakinkan bahwa jawaban teman-teman itu benar dan berdasar sumber yang benar. Itu poin yang pertama. Jadi menyiapkan materi secara penting, secara benar, itu adalah sesuatu hal yang sangat penting tentunya. Dan yang kedua yang harus teman-teman lakukan adalah membuat poin-poin penting dalam sebuah cue card. Nah, itu penting sekali. Cue card bagi saya adalah jimat. Bagi teman-teman MC tentunya cue card adalah jimat, di mana saat kita lupa urutan-urutan acara yang harus kita sampaikan selanjutnya apa, nanti siapa yang berpidato, lalu siapa yang harus kita undang untuk naik ke atas panggung, untuk menyambut dan yang lain-lain, cue card itu akan menolong kita untuk setelah ini stepnya ini yang harus saya bacakan. Dan cue card itu dibuat seringkas mungkin teman-teman. Jadi dari materi yang teman-teman tulis tadi, teman-teman persingkat jadi 3 atau 4 poin saja yang sekiranya bisa menjadi pengingat teman-teman. Saat teman-teman ngeblank di tengah teman-teman berbicara di depan banyak orang. Dan jangan malu untuk mengeluarkan cue card-nya. Karena itu sesuatu yang wajar. Itu sesuatu yang wajar. Tidak ada satu orang pun yang bisa berbicara panjang lebar selama 2 jam tanpa menggunakan teks. Orang-orang penting pun menggunakan teleprompter. Ya, di panggung. Mereka membutuhkan bantuan karena kita tidak bisa mengingat materi yang sebanyak itu
hanya dalam hitungan beberapa hari gitu ya. Jadi cue card itu penting, teman-teman harus persiapkan, dan teman-teman sendiri yang harus menulis cue card-nya, karena itu akan menjadi pengingat teman-teman saat teman-teman nanti lupa saat berbicara di depan banyak orang. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah jujurlah terhadap audiens kalian. Jujur aja. Salah satu contoh yang bisa kita ambil adalah di bukunya yang sangat terkenal, Larry King pernah bercerita di Larry King Show, sebuah acara yang dia bawakan selama bertahun-tahun itu. Dia pernah mendapati satu orang tamu, bintang tamunya yang dia wawancara, dan di awal acara dia langsung berbicara secara jujur kepada Larry King bahwa saya adalah seorang yang gagap. Jadi jangan harapkan Anda bisa mendapatkan jawaban yang lancar dari saya saat Anda bertanya tentang apapun tentang saya. Jadi mohon maaf, saya seorang yang gagap. Jadi mohon pengertian dari Anda, begitu. Dan menurut Larry King itu adalah salah satu poin yang luar biasa, di mana saat kalian jujur dengan audiens, saat kita jujur dengan audiens, dengan teman bicara kita, ekspektasi mereka akan beradaptasi dengan apa yang kita punya, begitu. Jadi jangan seolah-olah kita menjadi seorang yang expert sekali terhadap materi yang kita sampaikan, sampai orang-orang berpikiran bahwa tidak ada satu detil kesalahan pun yang akan kita lakukan. Jangan, jujur saja terhadap mereka. Bahkan saat kita ngeblank di tengah kita presentasi, diam sejenak, jujur kepada mereka bahwa maaf Bapak Ibu, ini baru pertama kali saya ngomong di depan banyak orang. Jadi maafkan, saya harus mengambil cue card saya harus mengecek lagi sampai di mana saya berbicara. Jadi mohon maaf, sambil saya mengecek cue card, Bapak Ibu bisa tengok kanan kiri dulu, bisa senyum ke kanan kiri dulu, sambil mengingatkan materi yang sebelumnya seperti apa, sambil saya mengingat materi yang harus saya sampaikan selanjutnya. Oh, ternyata ini. Baik, kita akan lanjutkan Bapak Ibu ya. Di situ audiens atau peserta akan menjadi paham bahwa oke, orang ini bukan tanpa persiapan, tetapi memang itu bukan materi yang sebenarnya dia kuasai. Dan itu akan menjadi sebuah hal yang bisa dimengerti oleh para audiens atau teman bicara kita, bahwa kita sudah jujur terhadap mereka bahwa oke, saya kehilangan arah ini. Saya harus mengambil catatan saya supaya pembicaraan kita selanjutnya akan berlangsung lebih lancar lagi. Jadi itu tidak salah, dan itu malah justru bisa menjadi sebuah icebreaker di tengah-tengah pembicaraan yang sangat serius. Itu bisa jadi perbicaraan yang membuat kita bisa lebih dekat terhadap audiens, begitu. Dan itu menjadi hal yang penting saat kita berani dan mau jujur terhadap audiens atau teman bicara kita, sehingga materi yang kita sampaikan tentunya akan bisa sampai dengan luar biasa, diterima dengan luar biasa oleh orang-orang yang ada di depan kita. Dan tentunya 3 tips ini bisa teman-teman pelajari dan bisa teman-teman praktekkan, latihkan di rumah di tutorial yang ketiga ini, supaya saat ngeblank nanti, saat teman-teman harus mempresentasikan materi dan ngeblank di tengah presentasi, teman-teman tahu apa yang harus dilakukan. Jadi materi harus disiapkan secara maksimal, pelajari materi itu sedalam mungkin, lalu bikin poin-poin pentingnya, lalu dicek lagi poin-poin itu sudah benar atau belum. Oke, pembukaan tidak usah terlalu lama, isi juga tidak harus terlalu panjang, closing tentunya harus menjelaskan apa yang sudah teman-teman sampaikan dari awal, pertengahan hingga terakhir nanti. Begitu. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting harus jujur terhadap teman bicara kita, terhadap audiens kita, supaya mereka tahu kondisi kita bagaimana. Seperti yang dicontohkan di buku Larry King tadi. Ini adalah video tutorial kita yang ketiga, dan saya yakin saat teman-teman mempraktekkannya semua di rumah dan melatihkannya, sekali lagi teman-teman butuh latihan, karena public speaking ini tentang latihan. Saat teman-teman melatihkan di rumah, entah bersama orang-orang terdekat teman-teman atau hanya dengan cermin, niscaya teman-teman akan menjadi seorang public speaker yang semakin percaya diri dan semakin yakin bahwa saya bisa menyampaikan materi ini, saya bisa berbicara di depan banyak orang.
Dan di materi yang keempat nanti, karena saya seorang game master, saya akan bagikan bagaimana cara memberikan games di sebuah acara yang formal maupun non-formal. Game yang seperti apa sih yang harus diberikan kepada mereka, kepada audiens, kepada peserta kita, dan bagaimana cara approach mereka, pendekatan yang seperti apa yang masuk terhadap orang-orang dengan karakter-karakter yang berbeda ini. Tentunya teman-teman, saya akan berikan itu di video tutorial yang keempat. Tetap di mejaseni.com.